Apa itu kinetika kimia? Ya nanti berhubungannya dengan laju reaksi lah. Seberapa cepat reaksi berlangsung untuk membentuk produk dari sebuah reaktan ketika bereaksi dalam reaksi kimia, gitu ya. Sebagai pendahuluan, saya akan awali dari sini, gitu ya. Jadi perubahan kimia secara sederhana ditulis dalam persamaan reaksi dengan koefisien seimbang. Contohnya misalnya adalah reaksi dekomposisi di nitrogen pentaoksida, gitu ya. Ini kan sama nih, nitrogennya ada 4 gitu ya, oksigennya ada 10. Ini 8 tambah 2 sama 10 dalam keadaan seimbang. Namun dalam reaksi tersebut persamaan reaksi nggak bisa menjawab 3 isu penting. Pertama adalah seberapa cepat reaksi berlangsung. Yang kedua adalah bagaimana konsentrasi reaktan dan produk saat reaksi selesai, saat terbentuk produk, gitu ya. Yang ketiga, apakah reaksi berjalan dengan sendiri dengan melepaskan energi atau ia memerlukan energi untuk bereaksi, gitu ya. Pastinya kalau secara ilmu kimia pasti memiliki energi karena butuh energi minimum untuk menghasilkan atau melakukan reaksi yang disebut dengan energi aktivasi, gitu ya. Kemudian kalau kinetika kimia ini merupakan studi laju reaksi kimia dan mekanisme atau tahapan reaksinya. Sedangkan laju reaksi ini menggambarkan seberapa cepat, namanya juga laju ya, kecepatan. Seberapa cepat reaktan terpakai dan produk terbentuk, gitu ya. Reaksi bisa berlangsung secara macam-macam ya, bervariasi. Ada yang serta-merta atau langsung, ada yang perlu cukup waktu, mungkin pembakaran gitu ya, atau mungkin butuh bantuan senyawa yang lain untuk mempercepat reaksi seperti katalis misalnya, gitu ya. Atau waktunya yang sangat lama gitu ya, seperti mungkin proses penuaan gitu ya. Proses penuaan kan mungkin dari mukanya keriput gitu ya, kemudian dari badan yang lemah dan seterusnya. Atau pembusukan kalau pada hewan maupun pada buah-buahan, tumbuhan gitu ya. Kemudian pembentukan batu bara dan beberapa reaksi peluruhan radioaktif contohnya gitu ya. Itu juga reaksinya cukup lama gitu ya. Maka ketika pada saat proses bom nuklir itu efek radiasinya bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mungkin masih belum bisa hilang efeknya. Karena reaksi pembentukannya itu lama gitu ya. Beda dengan bom atom yang prosesnya hanya butuh waktu puluhan tahun untuk hilang. Seperti di Hiroshima dan Nagasaki itu kan pernah dibom atom ya oleh Amerika Serikat, tapi sekarang udah bisa ditinggali. Sekarang sudah aman untuk ditinggali. Beda ketika reaktor nuklir meledak seperti di Fukushima, kemudian di Chernobyl di Rusia, itu sampai sekarang masih belum bisa ditinggali karena masih ada radiasi nuklir yang aktif di sana, gitu ya. Nah, lalu apa beda termodinamika yang pernah kita pelajari tempo lalu dengan kinetika? Kalau termodinamika itu suatu reaksi apakah bisa terjadi atau enggak? Kemudian setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah secara spontan atau enggak spontan, gitu toh termodinamika. Sedangkan kalau kinetika ini berhubungan dengan kecepatan reaksi tersebut, gitu ya. Seberapa cepat reaksi bisa berlangsung, gitu ya. Sehingga menurut definisi untuk laju reaksi ini merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu, di mana satuannya adalah molar per second. Satuan konsentrasi kan molar ya. Contoh kita di sini ada reaksi pembentukan B dari A gitu ya. A membentuk B gitu ya. Untuk menghitung laju reaksi maka rumusnya adalah negatif delta A per delta T atau delta B positif ya per delta T. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berkurangnya laju dari reaktan gitu ya, kemudian bertambahnya laju dari produk gitu ya. Karena untuk membentuk produk itu nanti grafiknya ke atas karena bertambah, sedangkan reaktan nanti grafiknya menurun. Maksudnya adalah berkurang gitu. Apa keterangan maksud dari sini? Yang delta A ini adalah perubahan konsentrasi A dalam selang waktu delta T. Sedangkan delta B ini merupakan perubahan konsentrasi B dalam selang waktu delta T. Tanda negatif gitu ya, karena A menurun terhadap waktu, maka delta A ini bernilai negatif gitu ya.
Maksud tanda negatif ini hanya sebagai penanda saja bahwa ini merupakan reaktan yang selalu menurun. Tapi kalau namanya laju kecepatan, ya tetap nanti bunyinya positif ya. Nggak ada kecepatan itu negatif, pasti kecepatan itu positif. Contoh ini reaksi A menjadi B gitu ya, melalui proses selang waktu tertentu. Di sini disebutkan ada yang 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit gitu ya, 40 menit, kemudian 50 menit sampai 1 jam. Nah, di sini ya, proses ini digambarkan dengan perubahan warna. Misalnya nih ada A menjadi hitam, ini jadi B warna merah. Ini adalah reaksi awal gitu ya, ketika berlangsung secara rentang waktu tertentu selama 1 jam. Ini bentukannya seperti ini. Nah, A selaku reaktan ini menurun lajunya. Sedangkan B ini naik grafiknya gitu ya, delta konsentrasi B dibanding waktunya gitu ya, karena selalu bertambah. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini adalah sifat alami reaktan. Yang pertama, contohnya adalah misalnya bensin cair terbakar secara perlahan. Kalian mempunyai bensin cair gitu ya, dibakar. Itu prosesnya itu perlahan. Tapi kalau bensin yang bentuk gas gitu ya, kan ada ya gas, ini terbakar secara eksplosif, meledak cepat gitu ya. Kemudian ada juga contoh yang lainnya, misalnya dua larutan yang nggak bercampur, itu immiscibles, bereaksi lambat pada interface. Tetapi ketika dikocok, ini reaksinya bertambah cepat. Immiscible ini artinya tidak bercampur antara dua larutan, gitu ya. Ada yang namanya partially immiscible. Partially itu berarti sebagian tidak bercampur, seperti contohnya air dengan ether, gitu ya. Dia bisa mencampur tapi perlahan. Tapi kalau dikocok, dia akan bisa mencampur, gitu ya, secara cepat. Ini adalah namanya teori tumbukan. Nanti kita bicara di situ, ya. Kemudian ada juga yang completely immiscible. Itu maksudnya tidak bercampur, memang sama sekali nggak bisa bercampur. Contohnya adalah minyak dengan air, gitu ya. Minyak sama air kan nggak bisa sama sekali bercampur, meskipun dikocok tetap sama aja tidak bisa bercampur ya. Kemudian sifat alami reaktan yang lainnya adalah misalnya fosfor putih terbakar secara spontan dalam udara, tapi fosfor merah stabil di udara, gitu ya. Fosfor putih itu kenapa dia lebih cepat bereaksi dengan udara? Karena dia suhu penyalaannya rendah. Dia suhu penyalaannya sekitar 303 Kelvin atau menurut delta Celsius, berarti ya 30 derajat Celcius, sama seperti suhu udara. Sementara kalau fosfor merah ini cukup stabil di udara karena suhu penyalaannya itu cukup tinggi ya, sekitar 543 Kelvin atau sekitar 270 derajat Celcius. Berarti butuh waktu pemanasan yang tinggi baru dia bisa terbakar gitu ya. Makanya yang digunakan oleh tentara Israel pada waktu menginvasi ke Palestina itu pakainya fosfor putih. Sifatnya sama-sama beracun keduanya, tapi lebih cepat bereaksi fosfor putih gitu ya. Jadi ketika disebarkan di udara, langsung seperti kilat gitu ya, seperti kilat langsung terbakar, langsung karena lembut ini ya. Lembut, kemudian bisa kena kulit, nanti kulitnya meleleh. Itu yang dilakukan oleh tentara Israel waktu menggempur Palestina ya. Mereka sangat kejam sekali. Gitu. Selain itu bau fosfor putih itu seperti kayak bawang putih, sepertilah bawanya. Kalau yang fosfor merah itu nggak bau sama sekali. Gitu ya. Sebentar, ini ada yang mau masuk, saya ACC dulu. Wah, ini kok udah enggak. Oke, kembali lagi sini ya. Oke. Faktor yang selanjutnya adalah konsentrasi reaktan. Contoh misalnya pada reaksi 2HCl aqueous ditambah Mg solid menjadi MgCl2 plus H2 gitu ya. Dengan meningkatkan konsentrasi, maka dari reaksi tersebut bisa diketahui bahwasannya akan mempercepat
laju reaksi, gitu ya. Makanya nanti masuknya lebih awal ya, biar tidak mengganggu perkuliahan. Dapat meningkatkan laju reaksi yang dapat diamati dengan pelepasan gas hidrogen, gitu ya. Faktor yang kedua adalah konsentrasi reaktan. Faktor yang ketiga ini adalah temperatur, gitu ya. Ini tergantung dari perubahan entalpi reaksi. Misalnya kalau delta H-nya ini positif, ini berlaku pada reaksi apa nih? Endoterm ya. Kalau endoterm kan dia berarti membutuhkan kalor. Membutuhkan kalor berarti kalau endoterm ingat ya, seperti es yang meleleh. Kalau eksoterm tuangan kopi gitu ya. Nah, kopi panas sehingga meningkatkan temperatur akan meningkatkan laju. Kalau misalnya es endoterm ya, delta H-nya positif, maka untuk meningkatkan kecepatan laju reaksinya ditambahkan kalor atau ditambahkan suhu yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya dibakar kan jadi esnya meleleh gitu ya, atau dalam oven dan seterusnya. Nah, secara umum peningkatan setiap 10 Kelvin menyebabkan kenaikan laju 2 kali lipat. Nah, selanjutnya faktor yang keempat atau terakhir ini biasanya adalah katalis. Tahu ya katalis? Ini adalah salah satu zat berupa senyawa, bisa zat padat atau zat cair yang fungsinya untuk mempercepat reaksi tanpa dia terlibat dalam reaksi atau dia terlibat dalam reaksi tapi dia tidak membentuk produk gitu ya. Fungsi dari katalis ini adalah menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi gitu ya. Energi aktivasi pasti ada dalam suatu reaksi karena ini merupakan energi minimum gitu ya. Secara definisi katalis itu adalah zat yang meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam reaksi atau dia tidak membentuk produk gitu ya. Katalis ini bekerja dengan cara mengubah mekanisme yang baru ini mempunyai energi aktivasi yang rendah. Jadi dia fungsinya itu untuk menurunkan energi aktivasi gitu ya. Katalis mempercepat reaksi baik ke arah kiri maupun ke kanan dan tidak dapat meningkatkan hasil keseimbangan akhirnya, namun dapat mempercepat tercapainya keadaan setimbang akhir. Ini misalnya sebuah proses reaksi A plus B menjadi C plus D. Ketika dia tanpa katalis, reaksinya membutuhkan waktu tertentu untuk menghasilkan produk dengan energi aktivasinya yang cukup besar, potensial energinya. Kemudian kalau menggunakan katalis itu ya, dari A plus B menjadi C plus D, energi aktivitasnya turun sehingga dia memiliki laju yang lebih cepat dibandingkan yang tanpa katalis gitu ya. Secara kesimpulan, laju dengan katalis itu lebih cepat dibandingkan dengan laju tanpa katalis. Kemudian kalau energi aktivasinya yang lebih cepat itu adalah yang lebih kecil energi aktivitasnya. Tipsnya seperti itu. Jadi energi aktivasi kecil ini mempercepat laju gitu ya. Rumus dari energi aktivasi ini dihitung dari K sama dengan A kali E pangkat min EA per RT, di mana EA ini adalah kilojoule per mol. Ada berbagai macam jenis katalis ya. Katalis heterogen, ini reaktan dan katalis memiliki fasa yang berbeda. Misalnya pada contoh pembentukan amonia atau sintesis proses Haber amonia ya atau ya. Kemudian ada proses Ostwald untuk membuat asam nitrat. Ini fasenya itu untuk katalisnya itu padat, sementara pembentukan asam nitratnya itu adalah cair. Contoh misalnya amonia pada proses Haber, katalisnya pakai besi itu ya, besi atau aluminium oksida Al2O3 gitu ya. Sementara amonianya itu cair gitu ya. Ini harus berlangsung pada proses yang di ruangan exhaust yang tertutup ya, karena amonia itu kan bau sekali. Nanti bisa terhirup udara di dalam tubuh kita, nanti malah bisa menjadi racun. Kemudian contoh lainnya adalah konverter katalitik gitu ya. Ada juga katalis homogen, ini reaktan dan katalis terdispersi dalam satu fasa. Biasanya adalah fasa cair. Misalnya adalah katalis asam atau katalis basa gitu ya. Ini contoh proses Haber gitu ya, di mana N2 gas N2 ditambah gas H2, kemudian ditambahkan katalis Fe Al2O3 sama K2O menghasilkan 2NH3 gas 2NH3, gas amonia gitu ya. Kemudian contoh adalah katalis enzim, di mana misalnya substrat ini ditambahkan dengan enzim ini, maka ada reaksi antara enzim dan substrat kompleks, kemudian terbentuklah produk
gitu ya. Produknya itu berwarna biru sama orange, tapi enzimnya itu terlepas dari substratnya itu tadi, sehingga membentuk produk. Nah, ini katalis enzim ya. Kalau tanpa katalis itu tetap tinggi ya energi aktivasinya gitu ya. Substrat, S itu adalah substrat, P itu adalah produknya. Kalau E tambah S, enzim tambah substrat, ini memperkecil energi aktivasinya gitu ya. Enzim sama substratnya berikatan, kemudian terbentuklah enzim plus produk. Enzimnya itu bisa dibuang gitu ya. Jadi ini secara kesimpulannya bisa menurunkan energi aktivasi. Ini digambarkan kalau energi aktivasi seperti ini ya. Kalau kita mau mendaki gunung yang tinggi menuju suatu tujuan tertentu, kalau kita melalui jalur yang utama itu biasanya lebih lama waktunya dan lebih capek. Tapi kalau kita mungkin ada jalur-jalur sempit yang melalui celah-celah bukit, tujuannya sama, tapi lebih cepat, itulah yang dimaksud dengan energi aktivasi. Dihitung dari mungkin ketinggian permukaan air laut ya, atau mungkin dari daratan gitu ya, yang paling rendah gitu ya. Ini energi aktivasi pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan Swedia bernama Svante Arrhenius. Ini pada tahun 1889 ya. Wah, udah lama banget ya. Dengan rumusnya adalah K yang tadi ya sama dengan A kali E pangkat min EA per RT, di mana K ini adalah konstanta laju reaksi, A ini adalah faktor praeksponensial, EA ini adalah energi aktivasi dalam unit yang sama seperti R kali T gitu ya. R ini adalah konstanta gas universal gitu ya, gas ideal. Masih ingat R berapa? 0,082 liter ATM per mol Kelvin atau 8,314 Joule per mol Kelvin ya. T ini adalah suhu mutlak dalam Kelvin ya, jangan lupa. Jadi secara definisi energi aktivasi adalah energi minimum yang memang harus ada dalam sistem kimia untuk melangsungkan reaksi kimia. Kalau dikaitkan dengan reaksi pada termodinamika, misalnya ada reaksi eksoterm sama endoterm, kalau dilihat di sini ya, reaksi eksoterm itu lebih cepat lajunya dibandingkan dengan reaksi endoterm. Kenapa? Karena energi aktivasinya lebih kecil. Gitu ya. Nah, kenapa lebih kecil? Ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi reaksi gitu ya. Eksoterm itu berarti dia melepaskan kalor. Jadi dia memang panas, suhunya tinggi ya. A plus B menghasilkan C plus D sehingga energi aktivasinya lebih kecil, maka lajunya lebih cepat. Sedangkan pada reaksi endoterm, A plus B menghasilkan C plus D, ini dia itu membutuhkan kalor. Jadi dia kondisinya dingin. Maka untuk terbentuk reaksi dia membutuhkan kalor, ditambahkan suhunya untuk memperkecil energi aktivasi atau mempercepat tumbukan gitu ya. Maka ada dua teori di sini. Teori untuk laju reaksi itu ada dua. Apakah dia itu tumbukan, apakah yang kedua dalam keadaan transisi. Keadaan transisi adalah dia energi aktivasinya diperkecil gitu ya. Teori laju reaksi ada dua macam ya. Yang pertama adalah teori tumbukan atau collision teori. Nanti yang kedua adalah teori keadaan transisi gitu ya. Teori tumbukan ini berdasarkan teori kinetik molekuler. Reaktan harus bertumbukan agar dapat bereaksi. Mereka harus bertumbukan dengan energi yang cukup dan orientasi yang tepat, sehingga dapat memutuskan ikatan lama dan membentuk ikatan yang baru gitu ya. Bila temperatur naik, maka energi kinetik rata-ratanya juga bertambah, maka laju juga bertambah gitu ya. Bila konsentrasinya dinaikkan, maka jumlah tumbukan juga akan bertambah, sehingga laju reaksi pun meningkat. Ada dua macam di sini kok kata kuncinya suhu dan konsentrasi gitu ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi gitu ya. Kalau suhu naik, maka laju reaksi naik, konsentrasi dinaikkan juga reaksi naik. Kenapa? Karena tumbukannya lebih banyak. Antara A plus B-nya lebih banyak untuk menghasilkan C dan D ya. Ini misalnya nih dalam proses pembentukan nitrogen dan NO2 gitu ya. Kalau yang untuk ikatan yang favorable collisions gitu ya, ada teori tumbukan yang pertama N sama O ini membentuk ikatan ya, sehingga membentuk NO2 dan N2.
Kalau yang kedua ini jadi tidak ada tumbukan, tapi hanya sebagai tolak menolak ya, antara O dan O atau N dan N gitu ya, unfavorable collisions. Teori yang selanjutnya ini adalah teori keadaan transisi gitu, atau transition state. Ketika reaktan bertumbukan, mereka akan membentuk kompleks teraktifkan. Maka biasanya disebut juga dengan teori kompleks teraktifkan gitu ya. Kompleks teraktifkan ini berada pada keadaan transisi, kemudian akan membentuk produk atau reaktan. Ketika produk terbentuk, sangatlah sulit untuk kembali kepada keadaan transisi untuk reaksi yang eksotermal. Nah, ini misalnya seperti ini ya, pada teori keadaan transisi gitu ya. N2O plus NO ini reaktannya dengan energi aktivasinya 209 kJ. Dia terbentuk terbentuk energi aktivasi dengan ketinggian tertentu ya. Kemudian dengan energi aktivasi selanjutnya yang lebih tinggi itu 348 kJ dan menghasilkan produk N2 plus NO2. Ini progres reaksinya cukup cepat ya. Nah, ini adalah contoh yang lain tentang diagram transition state. Jadi reaktannya misalnya dalam keadaan seperti ini nih, ada yang dua reaktan ya, A plus B misalnya, BrCH3 tambah OH, ini OH-nya, ini BrCH3. Kemudian terjadi ikatan ini antara Br dengan yang merah ini apa? Br dengan C-nya sama OH-nya ini ya. Sama O ini ini Br, kemudian ini C. Oh, ini C, ini Br, ini O-nya gitu ya, sebelum transition state. Kemudian pada saat transition state, keadaan transisi, ini Br, C sama O itu terbentuk sebuah ikatan pada saat keadaan energi aktivasi di puncak gitu ya. Kemudian setelah keadaan transisi masih ikatannya sama. Kemudian pada saat membentuk produk gitu ya, si Br-nya lepas menjadi plus CH3OH. Contoh reaksi lainnya nih, contohnya misalnya pada Br2 plus asam format ya, asam format itu seperti asam formalin menjadi 2Br- plus 2H plus CO2 gas. Nah, kalau direaksikan seperti ini ya, pakai gas buret ya. Kemudian ini adalah stirring bath, ini adalah kayak magnetic stirrer. Nanti ini dalam constant temperature bath. Jadi kayak pemanas yang memiliki magnetic stirrer. Nanti ini muter-muter jadi diudek-udek gitu ya, dalam keadaan suhu yang sama, dipakai pendingin gitu ya. Nah, tandanya untuk reaksi sesuai dengan waktunya itu biasanya adalah perubahan warna gitu ya. Masih tentang Br2 plus HCOH menghasilkan 2Br- plus 2H plus CO2 gas, yang ini hilang. Nanti semakin banyak waktunya itu dia akan semakin jernih gitu ya. Nah, ini untuk mengukur absorbansi aja. Kalau mengukur absorbansi itu diukur dengan spektrofotometer, harus larut-larutnya berwarna. Ini adalah sumber cahayanya. Untuk sumber cahaya ini diketahui 393 nanometer karena dilihat di sini puncaknya. Puncaknya ada pada saat 393 nanometer. Kemudian untuk panjang gelombang selanjutnya dia selalu menurun. Artinya berarti puncak optimalnya untuk yang reaksi ini berada pada 393 nanometer. Nanti akan ketahuan absorbansinya pada detektor. Ini biasanya pada spektrofotometer UV vis. Jadi untuk reaksinya itu selalu berlangsung secara melambat, gitu ya. Kalau sudah terjadi pembentukan secara sempurna. Ini reaktannya misalnya ya warna biru dan merah. Ini terbentuk secara 25%, mungkin waktunya sekitar 10 menit. Ini 50%, ini mungkin 20 menit.
ini 30 menit 75%, secara sempurna 100% ini 50 menit atau 40 menit gitu ya, dengan progresnya yang sama, tapi lajunya itu selalu berkurang gitu ya. Maka bisa dikatakan namanya laju reaksi. Berkurangnya laju reaksi atau konsentrasi reaktan ditambah konsentrasi atau bertambahnya konsentrasi produk. Jadi lajunya produk itu meningkat, kalau lajunya reaktan itu menurun. Kita bisa lihat contoh di sini nih, yang masih sama reaksinya ya, Br2 tambah HCOH menghasilkan 2Br min plus 2H plus CO2 gas gitu ya. Pada waktunya 0 detik konsentrasi Br2-nya ini ya, sebelum ditambahkan HCOH ini adalah 0,012 molar. Kemudian pada saat 50 detik ini menurun konsentrasinya gitu ya, 0,0101. Pada 100 detik 0,00846, 150 detik 0,00710 dan seterusnya sampai 400 detik ini konsentrasinya menurun kembali 0,00296. Maka bisa dikatakan memang berkurangnya konsentrasi delta dari reaktan ya. Dan nanti membentuk produknya ini jadi bertambah. Maka ini ada pertanyaan nih, hitunglah laju rata-rata pada 200 second pertama, 200 detik pertama sama B dari 300 detik hingga 350 detik. Rumusnya laju rata-rata ini adalah minus delta BR2 yaitu reaktan per delta T, atau untuk yang B ini adalah minus BR2 akhir min BR2 awal gitu ya, per T akhir min T awal. Ini bisa langsung dihitung ya untuk pertanyaan yang pertama gitu ya. Untuk yang V, perhatikan untuk yang 200 second konsentrasinya berapa? 0,00596 di minus 0,00710. Ini miliknya siapa? Miliknya 150 second ya. Kemudian delta T-nya ini 200 second, bukan per 200 second ya. Bentar. Nah, ini 200 second di minus 200 karena delta berarti akhir dikurangi awal. 200 minus 150. Nah, ini nanti teman-teman bisa dilihat kembali ya. Soalnya di PPT-nya ternyata ada yang salah di sini. Perlu dicek ulang makanya. Kalau nanti tidak mengikuti dengan baik, nggak akan ketahuan di sini. Nah, ini dibagi 50 second, maka ketemulah 2,09 kali 10 pangkat min 5 molar per second, satuan dari laju ya. Kalau laju dalam hal kesepakatan di fisika itu meter per second. Kalau di kimia laju reaksi molar per second. Yang kedua, ini pada rentang 300 second hingga 350 second. Ya udah, kita dihitung saja ya. Minus 0,00353 yaitu posisinya 350 second min 0,00420 per 350 min 300. Maka ketemulah 1,34 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Pak, kok tidak ada tanda negatifnya ya Pak di situ ya? Kan di sini udah ini negatif, ini juga negatif ya. Ini ketemunya kan negatif. Ini negatif, maka jadinya positif. Itulah mengapa tanda negatif ini hanya sebagai tanda saja sih. Artinya adalah berkurangnya konsentrasi reaktan. Maka tetap lajunya tetap aja bertanda positif karena nggak ada ya laju kok negatif, mundur nanti jadinya. Ini bisa dicek ya, tadi ada keterangannya untuk kecepatan atau laju reaksi pada 200 second adalah 2,09 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Cocok gitu ya. Ini ketika pada 100 second 2,96 kali 10 pangkat min 5 molar per second, lebih besar. Ini pada 300 second 1,48 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Menurun lagi sehingga laju reaksinya semakin ke sini semakin menurun. Ini kalau dilihat dari reaktannya ya.
Ada yang namanya laju sesaat, itu adalah laju pada saat tertentu, yaitu ini nih, yaitu dilihat pada apa namanya, slope atau kemiringan pada dibuat grafik gitu ya, segitiga pada kemiringan garis singgung. Ini adalah laju sesaat ini. Ada yang juga namanya laju rata-rata. Laju rata-rata ya yang BR2 akhir juga BR2 awal, T akhir T awal. Ini kalau dilihat satu persatu untuk melihat laju reaksinya, perhatikan ada yang 0 detik, ini lajunya masih cepat nih, 4,2 kali 10 pangkat 5. 50 detik menurun lagi 3,52 kali 10 pangkat 5. 100 detik 2,96 kali 10 pangkat 5. 200 detik 2,09 kali 10 pangkat 5. 350 detik 1,23 kali 10 pangkat 5 sampai 400 detik 1,04 kali 10 pangkat 5. Menurun terus ya. Sementara konstanta laju reaksi, kan kalau konstanta laju reaksi itu laju reaksi itu misalkan K kali kecepatannya. Maka dibalik. Konstanta rate per BR2, kecepatan bagi BR2. Satunya adalah per second. Ini untuk orde 1 ini. Ini ya, ini rumusnya. Misalnya kita hitung yang konstantanya yang 100 detik ya. 100 detik ini laju per BR2. Lajunya itu adalah 2,96 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,00846. Jadi ketemunya 3,5 kali 10 pangkat min 3 per second. Jadi kalau konstanta laju reaksi ini dia semakin ke atas linear, tapi kalau lajunya itu menurun. Namanya konstanta berarti selalu sesuai ya, tetap ya, naik ya naik. Hati-hati teman-teman semuanya, jika dalam suatu reaksi itu ada koefisien yang terlibat di situ, gitu ya. Dalam sebuah stoikiometri kan dia harus kesamaan seimbang koefisiennya. 2 mol A hilang untuk setiap mol B yang terbentuk, gitu ya. Maka lajunya menjadi min 1/2, kan ini koefisiennya, kali delta A per delta T, atau dalam proses pembentukan produk, laju sama dengan delta B per delta T, gitu ya. Sehingga laju sama dengan untuk yang reaksi A kecil A besar plus B kecil B besar menjadi C kecil C besar plus D kecil D besar. Lajunya yang pertama adalah min 1/A kali delta A per delta T, atau minus 1/B delta B per delta T, atau 1/C kali delta C per delta T, atau 1/D kali delta D per delta T. Nah, contoh ini misalnya, tulisan persamaan laju reaksi di bawah ini. Untuk yang CH4 dulu deh. Yang CH4 berarti minus delta CH4 per delta T. Kalau yang O2, perhatikan bagaimana lajunya? Ada yang tahu? Setengah. Minus ya, jangan lupa. Minus, gimana soalnya? Minus setengah. Kali delta delta O2 per delta T. Oke, betul sekali. Kalau yang CO2? Coba yang lain, CO2 gimana? Betul tadi ya saya. CO2 per delta T. Oke, betul sekali. Yang H2O? 1/2 kali delta H2O per delta T. Oke, betul sekali. Ya, itulah cara penulisan laju rata-rata reaksi gitu ya. Ini adalah pertanyaan gitu ya. Jika konsentrasi O2 menurun dengan laju 0,10 meter per sekon, berapa laju reaksinya gitu ya. Berapa nilai delta CO2 per delta T. Ini pakai perbandingan koefisien ya. Ini 1, ini 2 ya. Nanti gampang ini, nanti bisa dihitung lagi. Ada contoh lagi misalnya H2 plus I2 menjadi 2HI. Nah, kemudian rata-ratanya, rate-nya, bukan rata-rata ya, rate itu adalah laju reaksinya, minus delta H2 per delta T,
atau minus H2 per yang kedua min H2T1 per T2 min T1. Nah ini misalnya H2-nya konsentrasinya ini gitu ya, waktunya ini, maka ini per 10 detik ini dihitung ya delta H2-nya, yaitu konsentrasi 1, ini konsentrasi 0,819. Ini yang terakhir, ini yang awal. Ingat, yang akhir dikurangi awal. Meskipun minus ya nggak apa-apa, memang itu rumusnya. Maka ini ketahuan minus 0,181. Ya ini juga 0,670, ini 0,819. Maka deltanya atau selangnya adalah 0,149. Rentangnya ini sama-sama 10 detik ya, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai 100 detik. Contohnya detik. Delta T makanya ini 10 detik. Untuk rumusnya, rate-nya, maka delta H2 minus delta H2 per delta T per 10. Maka jadi positif di sini. Ya, paham ya? Itu seterusnya sampai yang 100 second. Pak, bisa nggak dari 100 second nanti dikurangi 10 detik aja jadi 90? Nanti hasilnya akan berbeda di sini. Nggak sesuai dengan laju gitu ya. Namanya juga laju rata-rata, maka dihitung per alurnya. Ini nanti dipakai juga nanti pada saat penelitian ketika variasi konsentrasi ya, sama variasi waktu. Ini ya, jadi hitung rata-rata. Ini contohnya aja nih, untuk menghitung dengan grafik nih, misalnya pada saat posisi 50 detik nih, posisinya di sini, ini buat grafik di sini ada rentang 40 detik, sama ini tingginya adalah 0,28 molar. Maka minus delta H2 per delta T, minus 0,28 molar per 40 second. Ya, ini ketemunya adalah lajunya 0,0070. Kalau HI produknya tidak pakai minus ya, karena ini ada 2 HI. Maka setengah kali 0,56 molar di sini ya, tingginya, sama ini rentangnya 40 second. Titiknya di sini sama-sama 50 detik. Maka dibagi 40 second jadi 0,070 juga. Ini contoh laju reaksi juga, ini ya, misalnya H2O2 peroksida ya, hidrogen peroksida plus 3 imins plus 2H plus menjadi I3 mins plus 2H2O. Pada 10 detik pertama konsentrasi imin ini ya, ini adalah 1 molar ke 0,868 molar. Menurun ya, menurun berarti nanti 0,868 min 1 delta I-nya. Ini mungkin yang ditanyakan adalah I-nya. Hitung laju rata-rata pada reaksi interval tersebut, yaitu 10 detik pertama. Kemudian prediksikan perubahan konsentrasi H+, gitu ya. Ini adalah H+ ini adalah koefisiennya 2, I-nya adalah 3. Perhatikan di situ. Pada rentang tersebut juga, pada 10 detik semua, itu juga. Kita lihat di sini jawabannya. Red, ini kan 3 tadi ya, di sini ya 3 ya. 3, maka rumusnya adalah sepertiga atau negatif sepertiga delta I3 per delta T, gitu ya. Kalau yang H-nya ini juga minus 1/2 delta H plus per delta T, gitu tuh rumusnya. Nah ini dihitung dulu, minus 1/3 delta I min per delta T, I minnya adalah 0,868 min 1, ini negatif per 10 second. Ketemu adalah 4,4 kali 10 angkat min 3 molar per second. Dengan menghitung persamaan ini, maka bisa dihitung nih, rate-nya kan ini min setengah kali delta H plus per delta T. Ini pertanyaan yang kedua. Rate-nya sudah diketahui, ini 4,4 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah rate-nya si ini, si H plus ini, maka tinggal dikalikan aja 2 kali rate-nya. Ini ya, jadi delta H plus per delta T sama dengan minus 2 dikalikan rate-nya. Minus 2 kali 4,4 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Ketemulah 8,8 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Gitu ya, untuk memprediksi kecepatan dari delta H plus-nya. Hukum laju ini menyatakan bahwa hubungan laju reaksi dengan konstanta laju dan pangkat dari konstanta reaksi. Laju ini sama dengan
K konsentrasi laju reaksi kali konsentrasi A pangkat X B pangkat Y. Hanya dihitung pada reaktannya saja. Kalau untuk menghitung pakai produk itu untuk laju apa namanya rata-rata ya. Kalau ini bisa dihitung pakai konstanta juga. Reaksi order ke X dalam A, reaksi order ke Y dalam B. Order keseluruhannya adalah X plus Y. Ini hanya bisa dihitung dengan apa? Eksperimen. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya eksperimen ini nih. F2 gas ditambahkan 2 ClO2 gas menghasilkan 2 FClO2 gas. Hati-hati pada konstansa laju reaksi. Untuk menghitung laju reaksi itu tidak bergantung pada koefisiennya untuk order reaksinya. Maka perlu hati-hati di sini. Yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi yang tetap sama kenaikan konsentrasi itu. Gitu ya. Saya rasa ini sudah cukup paham ya ketika waktu SMA ya. Jadi laju sama dengan K kali F2 reaktan ini pangkat X kali Cl2O2 pangkat Z. Bukan pangkat 1, bukan pangkat 2, bukan pangkat koefisiennya, tapi pangkat ordernya. Kita hitung yang konstan dulu ya. F2 ini meningkat kali ya. F2 ini. Sementara yang ClO2-nya konstan. Rate-nya 1,2 sama 2,4. Meningkat berapa kali? 2 kali juga ya. Untuk initial rate-nya ya, molar per second-nya. Lajunya juga meningkat 2 kali. Nah, ini ya. Maka X-nya 1. Karena sama-sama meningkat 2 kali. Kemudian ini ClO2 meningkat 4 kali. Perhatikan. 0,010, 0,040. Meningkatnya 4 kali ya. Sementara F2-nya konstan. Bagaimana dengan initial rate-nya? Meningkat berapa kali? 4 kali juga. 4 kali juga. Maka laju order reaksi Y sama dengan 1. 1 sama-sama 4. Betul sekali. Jadi rumusnya laju reaksi sama dengan K kali F2 kali ClO2 sama-sama 1 ya. Ini contoh lagi yang lain, misalnya perhatikan NO2 plus CO menghasilkan NO plus CO2 gas gitu ya. Dengan eksperimen yang sudah dilakukan gitu ya, konsentrasi yang pertama adalah sama-sama 0,1 molar. Begitu seterusnya. Maka dari data tentukan masing-masing the rate law for the reaction, jadi laju reaksi. Laju reaksi berarti laju atau V sama dengan K kali NO2 pangkat X kali CO pangkat Y. Gitu ya. Ketika sudah ketemu rumusnya, baru dicari K-nya. Yang pertanyaan kedua. Ini nanti bisa dicoba ya. Perlu diperhatikan bahwasannya ini hanya berlaku untuk percobaan saja. Order reaktan tidak terkait dengan koefisien reaksi dari reaktan dalam persamaan reaksi setimbang, yaitu tadi ya, F2 plus 2ClO2 menghasilkan 2 FClO2. Buktinya ClO2 ini bukan 2, tapi di sini 1, karena naiknya sama-sama 4 kali tadi ya, masih ingat? Jadi nggak ada kaitannya dengan koefisien, maka perlu dihitung. Mungkin kadang sama juga dengan efisien, tergantung eksperimennya. Ini lagi nih misalnya nih, menentukan hukum laju dengan menghitung konsentrasi laju reaksi dari data berikut ini. S2O8 2- plus 3- yodium plus menghasilkan 2SO4 2- plus I3. Lajunya ya jelas ya, K kali S2O8 2- pangkat X kali I- pangkat Y. Gitu ya. Perhatikan untuk yang tetap konstan S2O8 itu nomor berapa sama berapa? 1 dan 2. Betul. Kalau I-nya yang konstan pada nomor 2 dan 3. 2 dan 3, betul sekali. Ini gampang sekali ya. I- ini meningkat 2 kali ya.
maka Y-nya 1. Kemudian S2O8 meningkat 2 kali juga ya. Ini ya, S2O8, berarti yang cari yang ini, 0,08 sama 0,16. Ini juga 2 kali, percobaan 2 dan 3. Maka X juga 1. Ya, lajunya tetap K kali S2O8 pangkat 2 min kali I min, masing-masing ordernya 1. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah total order reaksi? Order total. 4. Order total. 2. 2. Ingat, order total adalah X ditambah Y. 1 ditambah 1. Maka ordernya adalah 2. Gitu ya. Ini kalau mau menghitung konsentrasinya ya, berarti rate-nya dibagi konsentrasi S2O8 2 min kali I min. Ini ambil salah satu saja ya. Misalnya di sini nih. Ini dimasukkan rumus konsentrasi ini, konsentrasi ini. Nanti lihat pangkat order reaksinya. Kebetulan ini sama-sama 1, berarti langsung dimasukkan saja. Ambil dari manapun boleh. Mau percobaan 1, 2, 3 boleh. Tapi ingat setara ini ya. Kalau yang pakai percobaan 1, berarti lajunya ya 2,2 kali 10 pangkat min 4 molar per second per 0,08 kali 0,034. Itu pakai percobaan 1. Ya, ini percobaan 1, maka konsentrasinya adalah 0,08, satuannya adalah per second harusnya ini. Per second ya. Menentukan order reaksi dari percobaan ini ya. Percobaan. Oke, misalnya tadi ya O2 plus 2NO, 2NO2 dengan percobaan ini ya. Saya rasa ini bisa saya skip. Ini cukup mudah, insya Allah ya. Cari yang konstannya sama cari yang kenaikannya. Ini untuk menghitung, biasanya menghitung pertanyaan adalah order total, kemudian rumus dari laju reaksi, ya. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah konstanta laju reaksinya berapa nilainya. Saya lanjutkan. Ya, ada beberapa order reaksi, ada order pertama, order kedua, ada yang order 0 juga. Misalnya reaksi 2A menjadi B, ini adalah reaksi order pertama dalam A dengan konsentrasi laju 2,8 kali 10 pangkat min 2 per second. Ini konsentrasi lajunya pada suhu 80 derajat Celcius. Berapa lama konsentrasi A berkurang dari 0,88 molar sehingga menjadi 0,14 molar, A0-nya 0,8 molar, A-nya yang akhir ini adalah 0,14 molar. Berapa konsentrasi A setelah 100 second? Ini pakai rumus itu juga ya tadi ya, pakai rumus yang delta A min 1/2 delta A per delta T ya. Tapi ini karena pakai konstansa berarti laju sama dengan K kali A-nya pangkat berapa ya. Waktu paruh dari reaksi atau T setengah ini adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi awalnya. Hanya untuk reaksi order pertama, waktu paruhnya tidak bergantung pada konsentrasi awal. Rumus waktu paruh pada order pertama atau T setengah sama dengan 1/K ln 2. Reaksi pada order pertama ini adalah T setengah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk reaktannya menjadi setengah konsentrasi awal gitu ya. Rumusnya T setengah sama dengan T ketika A sama dengan A0/2. Jadi T setengah sama dengan ln 2 per K atau 0,693 per K. Contoh misalnya, berapakah waktu paruh dari N2O5, ini peluruhan atau dekomposisi N2O5 tadi ya, jika terurai dengan proses laju 5,7 kali 10 pangkat 4 per second. Maka waktu paruhnya rumusnya adalah ini, ln 2 per K. Ln 2-nya adalah 0,693, per K-nya konsentrasi lajunya adalah 5,7 kali 10 pangkat min 4 per second. Maka jadi 1200 second, ininya naik ya, minus 1 jadi naik ke atas, jadi positif. Atau 1200 second itu adalah 20 menit. Ya.
Reaksi pengurangan ini adalah reaksi order pertama. Kenapa? Karena satuannya adalah per second konstantanya. Nanti ada konstanta yang reaksi order kedua, ini satuannya second pangkat min 2. Ini secara kesimpulan untuk reaksi per order ya. Ada order 0, order pertama, order kedua, sama order ketiga. Rumusnya seperti ini. Hukum laju pada order 0, laju sama dengan K. Persamaan konsentrasi waktu, konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 min KT. Waktu paruh, T setengah sama dengan konsentrasi A0 per 2K. Kalau laju order pertama, yang tadi kita bahas ya, laju sama dengan K kali konsentrasi A. Konsentrasi waktu ini persamaannya ln A sama dengan ln A0 min KT. Rumus waktu paruhnya sama dengan ln 2 per K. Tadi udah pernah dihitung tadi ya untuk keseluruhan N2O5. Kalau untuk order kedua, laju sama dengan K kali A pangkat 2. Ya. Ini konstantanya ini nanti biasanya pakai kuadrat juga nih sini ya, karena ini second, pangkat per second konstantanya ini pangkat second kuadrat, ini kalau pangkat 3 juga pangkat second pangkat 3. Untuk persamaan konsentrasi waktu pada order 2, seper A sama dengan seper A0 plus KT. Dengan waktu paruh, T setengah sama dengan seper K kali A0 mula-mula. Order ketiga, laju sama dengan K kali A pangkat 3. Dengan konsentrasi persamaan konsentrasi waktu adalah seper A kuadrat sama dengan seper A0 kuadrat plus 2KT. Dengan waktu paruhnya adalah 3 per 2K kali A0 kuadrat. Tadi sudah dikasih contoh untuk yang order pertama. Nanti bisa dikembangkan untuk order selanjutnya. Kalau digambarkan seperti ini untuk grafik antara konsentrasi dan waktu gitu ya. Kalau untuk order 0 ini slope-nya adalah min K, jadi grafiknya menurun ya. Kalau yang order pertama ln AT untuk grafiknya adalah ln AT per waktu. Kalau ini adalah order 0 adalah AT sama waktu. Kalau order pertama ln AT sama waktu. Ini slope-nya juga min K. Kalau grafik ke order kedua, ini adalah 1 per A0, sama yang ini adalah 1 per AT. Jadi 1 per A0 atau per T, per waktu. Ini slope-nya adalah K, semakin linear ke atas. Ini reaktan, konsentrasi reaktan versus waktu gitu ya. Ini adalah zero order, ini lurus ke bawah. Kalau ini first order atau order 1, second order, terus order kedua. Kalau ini adalah grafik dari laju reaksi dibandingkan dengan konsentrasi dari reaksi. Kalau ini adalah yang first order, red sama dengan K kali A pangkat 1. Ini yang first order yang merah. Kalau yang second order ini adalah miring, ordernya kedua. Ini adalah red sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 yang warna biru. Kalau zero order gimana? Zero order itu lurus, tidak ada perubahan. Ini ya, zero order. Red sama dengan K, karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ini adalah contoh-contoh yang bisa dilihat. Ini adalah reaksi SO2-Cl2 menjadi SO2 plus Cl2 berdasarkan percobaannya ya, dari waktu 0, 100 second, 200 second, 300 second, 400 second, 500 second, 600 second, 700 second dengan konsentrasi yang selalu menurun gitu ya, karena SO2-Cl2 menurun ya. Sedangkan untuk 800 second sampai 1500 second ternyata ini selalu menurun. Yang awalnya 0,1 molar jadi pada saat 1500 second adalah 0,0647 molar gitu ya. Nanti ini bisa dihitung untuk reaction rate-nya. Nah, seperti ini grafiknya ya.
Kalau dihitung dari Microsoft Excel selalu menurun yang konsentrasi. Konsentrasi ini Ln SO2 CO2. Untuk reaksi ini berarti pada, kalau Ln berarti order pertama ya, Ln konsentrasi reaktan dibandingkan waktu ini menurun terus. Slope-nya ini dihitung dari rumus Microsoft Excel. Ini nanti dihitung untuk konsentrasi ketika dimasukkan ke sini. Ini dipakai pada saat penelitian. Ini adalah intercept-nya. Ini adalah kemiringannya 0,000290 T. Ini ya. Maka grade konstannya adalah plus 2,9 ini kali 10 pangkat min 4 per second. Per secondnya itu tadi ya. Oke, contoh lagi yang lainnya, misalnya untuk NO2 menjadi NO plus O2, gitu ya. Dari 0 sampai 1000 second, dari 0,01 molar turun jadi 0,00282. Ya. Ini NO2, ini jawabannya, solusinya. Ln NO2 order pertama selalu menurun ini ya, dengan waktu sampai 1000 second. Ini kalau untuk yang orde kedua, ini orde pertama grafiknya menurun ke bawah, orde kedua grafik linear ke atas ini ya, seper NO2 grafik ini, maka slope-nya adalah 0,255 per molar per second, ini slope-nya. Maka konstanta laju reaksinya, konstanta lajunya adalah yang ini 0,255 molar pangkat min 1, second pangkat min 1. Ini untuk second order. Nah, ini bisa untuk latihan ya teman-teman semuanya. Untuk waktu paruh dari substrat pada enzim tertentu di katalis pada order pertama yaitu 138 second. Berapa lama yang dibutuhkan untuk initial concentration substrate, berarti ya kecepatan rata-ratanya substrat ini ketika menghasilkan produk, di mana kecepatannya adalah 1,28 mmol per liter sampai 0,04 mmol per liter, kecepatan tertentu. Oke. Saya lanjutkan untuk yang terakhir, ini adalah tentang mekanisme reaksi dan hukum laju. Ada namanya reaksi elementer, gitu ya, di mana ini adalah reaksi sederhana yang hanya berlangsung dalam satu tahap. Sebagian besar reaksi adalah reaksi kompleks dan membutuhkan lebih dari satu tahap. Mekanisme reaksi adalah urutan tahap-tahap elementer yang mengarah pada pembentukan produk. Zat antara adalah spesies yang muncul dalam mekanisme, namun tidak ada dalam reaksi setimbang keseluruhan. Apa itu zat antara? Yang sudah kita bicarakan tadi di awal, yaitu katalis. Jadi kebanyakan untuk menghasilkan suatu produk, ada yang namanya transisi tadi ya, yaitu disebut juga mekanisme reaksi atau reaksi elementer. Nah, reaksi mana yang berpengaruh? Itu adalah reaksi yang lambat biasanya. Contoh misalnya tahap-tahap elementer untuk pembentukan NO2 dari 2NO plus O2. Tahap elementernya adalah NO plus NO menjadi N2O2. Kemudian tahap selanjutnya adalah N2O2 plus O2 menjadi 2NO2. Reaksi keseluruhan. Ini N2O2-nya yang kanan sama kiri dihapus, gitu ya. Jadi ada 2NO plus O2 jadi 2NO2. Gitu ya. Zat antara adalah spesies yang muncul dalam mekanisme, tapi tidak ada dalam persamaan setimbang. Zat antara ini selalu terbentuk dalam tahap elementer awal dan hilang dalam tahap elementer berikutnya. Ya. Molekularitas suatu reaksi, banyak molekul yang bereaksi dalam satu elementer. Ada reaksi unimolekular, tahap elementer dengan satu molekul. Reaksi bimolekular, tahap elementer dengan 2 molekul. Dan reaksi termomolekular, tahap elementer dengan 3 molekul. Ini ya, untuk reaksi unimolekular, ini adalah laju sama dengan K kali A. Bimolekular A plus B, produk laju K kali A, B. Ada bimolekular juga A plus A menjadi produk. Ya. Nah, kemudian untuk penentu laju, mana tahap yang menentukan laju? Itu adalah tahap yang paling lambat dari keseluruhan tahap pembentukan produk. Ini sudah disampaikan saya rasa ya waktu perkuliahan di mata pelajaran kimia SMA.
Hanya untuk reaksi elementer, pangkat-pangkat dalam hukum laju harus berhubungan dengan koefisien dalam persamaan seimbang. Tahap-tahap elementer yang terbentuk mekanisme reaksi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah jumlah tahap elementer harus menghasilkan persamaan setara keseluruhan untuk reaksi tersebut. Tahap penentu laju adalah yang paling lambat, harus menyatakan hukum laju yang sama dengan yang diperoleh dari percobaan. Ya, ini contohnya yang tadi untuk pembentukan NO2 plus CO menjadi NO plus CO2. Ya. Kita lihat tahap 1, NO2 tambah NO2 menjadi NO plus NO3. Tahap 2, NO3 plus CO menghasilkan NO2 plus CO2. Persamaan seluruhnya, ya ini tadi ya, yang dihapus ini kanan NO2, kiri NO2, kanan NO3, kiri NO3. Maka penentunya adalah NO2 plus CO keseluruhannya, kemudian yang produknya NO plus CO2. Apakah zat antaranya? Zat antaranya adalah NO3 ini ya. Zat antaranya adalah NO3. Kenapa bukan NO2? Kan NO2 dihapus, Pak. Karena NO2 masih ikut bereaksi di sini. Ada satu NO2 yang bereaksi. Maka yang zat antaranya adalah NO3 saja. Apa pendapat kita, pendapat kalian tentang laju reaktif pada tahap 1 dan 2? Laju ini adalah K kali NO2 pangkat 2. Ini adalah hukum laju untuk 1, ini ya. Maka tahap 1 pasti lebih lambat daripada tahap 2. Ini ya. Maka yang penentu laju ini adalah NO2-nya. Ini juga untuk reaksi elementer yang lainnya, misalnya 2X plus Y dihasilkan Z. Lajunya adalah K kali X kali Y. Untuk reaksi elementer yang selanjutnya adalah ini ya, 2A plus B C. Apakah ini reaksi elementer? Iya ya. Jadi contoh yang soal selanjutnya untuk reaksi NO2Cl menjadi NO2 plus Cl. Yang kedua adalah NO2Cl plus Cl menjadi NO2 plus Cl2. Pertanyaannya adalah tulis persamaan keseimbangan keseluruhan. Ini ya. Nanti ada yang dihapus ya, pasti ada yang dihapus. Kanan ada Cl, kiri ada Cl. Ya, sebagai perhatian saja. Kemudian tentukan molekularitas untuk tiap-tiap tahap. Ini bisa dihitung ya. Juga tentukan hukum laju untuk tiap-tiap tahap. Tahap pertama sampai tahap kedua. Yang selanjutnya adalah reaksi 2C2H6 plus 7O2 menghasilkan 4CO2 plus N6H2O. Apakah ini merupakan proses elementer? Ini dulu, dijabarkan dulu untuk reaksi ini. Dalam apakah ada zat antara atau tidak? Ini ya, ini juga salah satu reaksi elementer. Itu penentu laju reaksinya adalah yang disebut dengan lambatnya. Perlihatkan bahwa mekanisme itu adalah mekanisme yang masuk akal. NO2 plus F2 menghasilkan NO2F plus F, kemudian yang tahap 2 adalah NO2 plus F menghasilkan NO2F. Ini yang cepat. Reaksi keseluruhan adalah 2 NO2 plus F2 menjadi 2 NO2F. Ini ya. Pertanyaannya, zat antara dari mekanisme ini apa? Yang tidak ikut dalam reaksi keseluruhan. Zat antara dari ini mana? Ini kan keseluruhannya. Ayo. Mana zat antaranya? Gimana? F2. Bukan, F2 ikut nih, ikut dalam reaksi ini. Mana yang tidak ikut terlibat dalam reaksi keseluruhan, itu adalah zat antara. Bukan F2 ya, Sawika. Yang lain coba. Ayu, gimana Ayu? NO2, Pak. NO2 ikut. Nih. Zat antara adalah zat yang terlibat dalam reaksi, tapi dia tidak ikut dalam proses keseimbangan terakhir. Yang terakhir. F, Pak. F, betul sekali. Karena apa? F-nya dicoret ya. F kanan di sini dicoret, F-nya dicoret. Ini adalah zat antaranya. Kita kembali di sini nih contohnya nih. Nah, nih. Tahap 1, NO2 tambah NO2 menjadi NO plus NO3.
Kemudian ini juga tahap yang kedua, NO3 plus CO menjadi NO2 plus CO2. Reaksi keseluruhan, ini ada yang dicoret ya, NO2 plus CO menghasilkan NO plus CO2. Yang enggak diikutkan sama sekali dalam reaksi akhir adalah yang ini, coret-coret NO3-nya. Kalau NO2 ada yang diikutkan di sini nih, masih ikut ya. Makanya zat antaranya adalah yang NO3-nya. Paham ya? Kemudian di sini, kembali lagi ke sini. Yang penentu laju reaksi tahap 1 atau tahap 2 di sini. Penentu laju reaksi. Tahap 1 ya, yang lambat carinya yang tadi penentu laju reaksi adalah tahap yang lambat. Maka untuk rumus lajunya K sama dengan laju sama dengan K kali NO2 pangkat X F2 pangkat Y. Kenapa bukan tahap 2-nya, Pak? Di sini ada F. F-nya itu enggak penentu laju nih di sini. Karena dia adalah zat antara saja. Maka yang penentu lajunya adalah yang pertama. Gitu ya. Yang di itu adalah reaktannya saja. Gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk kinetika kimia? Nanti bisa dilihat ulang ya di videonya ya, nanti ketika saya lampirkan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Belum ada, Pak. Gimana? Belum ada pertanyaan. Ya, jadi penentu tahap reaksi itu adalah yang lambat, gitu ya. Maka untuk menentukan rumusnya, apakah lajunya yang pakai yang lambat juga, gitu ya. Karena nggak mungkin ini F ini diikutkan dalam rumus laju reaksi, karena ini adalah zat antara saja. Maka yang diikutkan di sini ya, NO2 sama F2-nya. Nih, maka dalam reaksi akhir juga seperti itu juga, NO2 plus F2, gitu ya, untuk sebagai konsentrasi yang diikutkan dalam laju reaksi. Baik, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup untuk perkuliahan kimia dasar 2 di pagi hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Ya, kita cukupkan perkuliahan di kimia dasar ya di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.